Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dwi Wahyu Ilaina, NIM 2008 031 02024. Saya dari D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip dasar bank syariah dan sistem. Untuk yang pertama yaitu tentang prinsip dasar bank syariah. Definisi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau yang disebut LKS, yaitu menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu tentang larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharapkan. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharapkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudaratan. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara eksplisit berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum maupun dipakai oleh seorang muslim. Selanjutnya yaitu larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Yang pertama yaitu ada tadlis. Tadlis itu yaitu tentang ketidaktahuan satu pihak. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Tadlis juga disebut dengan tindakan menipu untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Yang kedua yaitu adalah gharar. Transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar, ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Selanjutnya yaitu bai ihtikar. Bai ihtikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Ihtikar yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik. Selanjutnya yaitu yang keempat, bai najasi. Bai najasi adalah tindakan menciptakan permintaan palsu. Seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Yang kelima yaitu adalah maisir. Maisir adalah ulama dan fuqaha mendefinisikan maisir sebagai sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Yang terakhir yaitu adalah riba. Secara bahasa, riba bermakna tambahan, tumbuh atau membesar. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Selanjutnya yaitu adalah larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Yang pertama yaitu adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian. Jika tidak, akad dianggap tidak sah. Yang kedua yaitu adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima atau yang disebut ijab kabul. Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan pemilikan oleh pemilik barang berikutnya. Materi selanjutnya yaitu adalah sistem operasional bank syariah. Definisi sistem operasional bank syariah.
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Slide selanjutnya yaitu tentang fungsi bank syariah. Yang pertama yaitu fungsi manajer investasi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Kedua yaitu fungsi investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Yang ketiga, fungsi sosial. Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan instrumen Qardul Hasan. Yang keempat, fungsi jasa keuangan. Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem operasional bank syariah. Yang pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Yang kedua, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Ketiga, yaitu dari penyaluran dana kepada berbagai pihak. Bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi. Yang keempat, yaitu pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjut dibagikan kepada nasabah, pemilik dana, atau penitipan dana. Yang terakhir, kelima, adalah selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasional juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, bank garansi, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana dengan prinsip wadiyah. Wadiyah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang menerima titipan kapanpun si penitip menghendaki. Wadiyah dibagi ada dua, yaitu wadiyah yad damanah dan wadiyah yad amanah. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah sabilul ma'al. Selanjutnya, prinsip penyaluran dana bank syariah. Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu murabahah, salam, dan istiqna. Skema investasi terdiri dari atas dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, skema sewa terdiri atas ijarah dan ijarah mutahiyah bitamil. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan. Yang pertama yaitu prinsip wakalah. Yang kedua, prinsip kafalah. Yang ketiga, prinsip hawalah. Yang keempat, prinsip sarf. Yang kelima, prinsip ijarah. Larangan bagi bank syariah. Yang pertama yaitu
melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Sekian dari saya, Rina Dwi Wahyu Ilaina. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.